Di sebuah kota kecil yang terkenal dengan restoran ramen legendaris, ada sebuah cerita menyeramkan yang menghantui setiap orang yang berani mencicipi hidangan itu. Mereka menyebutnya The Cursed Bowl of Ramen. Cerita ini bermula dengan seorang pengunjung asing yang berani mencoba ramen di restoran tersebut. Ketika dia menyeruput kuah yang gurih, sensasi aneh mulai melintasi lidahnya. Rasanya tidak seperti apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa itu seolah merasuki tubuhnya, membuatnya ketagihan dan ingin mencicipi lebih banyak. Tidak lama setelah pengalaman pertama itu, orang asing itu kembali ke restoran untuk meminta lagi. Pemilik restoran, seorang lelaki tua dengan tatapan tajam, memberinya mangkuk ramen yang sama seperti sebelumnya. Namun, semakin sering dia mengunjungi restoran itu, semakin aneh perasaannya. Saat mencicipi ramen untuk kesekian kalinya, dia merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Pada awalnya, dia tidak menghiraukannya, tetapi perubahan itu semakin terasa dan semakin tidak wajar. Tubuhnya mulai memburuk, rambutnya rontok, kulitnya pucat, dan matanya semakin cekung. Dia mencoba mencari bantuan dari dokter, tetapi tidak ada yang dapat memberikan diagnosis pasti tentang apa yang terjadi padanya. Semua tes dan pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah kesehatan. Dia merasa terperangkap dalam sebuah misteri yang tak terpecahkan. Saat dia kembali ke restoran ramen untuk mencari jawaban, dia menemukan restoran itu kosong dan terbengkalai. Tak ada tanda kehidupan di sana. Pemilik restoran yang biasanya selalu tersedia tidak dapat ditemukan. Hanya ada kesunyian yang menakutkan. Saat menjelajahi dapur, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam panci besar, ada sejumlah tulang manusia yang tergeletak. Teror melanda pikirannya saat dia menyadari bahwa dia mungkin telah memakan daging manusia tanpa sadar. Ramen itu telah tercemar dengan kekuatan jahat yang mengubah dirinya menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Dalam keputusasaan, dia mencoba mencari siapapun yang mungkin tahu tentang ramen dan kutukan yang terkait dengannya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan bahwa restoran itu adalah tempat penyembuhan yang terkenal pada zaman dulu yang menggunakan ramen sebagai medium untuk mengambil energi vital dari pengunjungnya. Rasa yang tidak bisa dia jelaskan adalah hasil dari energi hidup yang diambil darinya. Dia menyadari bahwa dia harus memutuskan ikatan dengan ramen itu untuk menghentikan kehancurannya sendiri. Dengan hati berat, dia melakukan upacara pemusnahan, membebaskan dirinya dari kutukan itu. Namun, bekas luka fisik dan mental tetap ada di tubuhnya, mengingatkan dia akan teror yang dia alami. Dia berjuang untuk pulih dan kembali menjadi dirinya yang dulu, tetapi bekas kutukan itu terus menghantuinya dalam mimpi-mimpinya. Malam demi malam, dia terbangun dalam keringat dingin, melihat sosok bayangan yang aneh mengintainya dari sudut ruangan. Dia bisa merasakan kehadiran kegelapan yang menghantui, merayap di sekitarnya. Teror itu tidak pernah berakhir. Dalam perjuangan putus asa untuk melawan kutukan itu, dia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal. Paranormal tersebut mengungkapkan bahwa kutukan ramen itu telah menyatu dengan jiwa dan energi hidupnya, membuatnya terjebak dalam dunia antara hidup dan mati. Mereka memulai proses penyembuhan yang rumit, mengadakan ritual khusus untuk membebaskan jiwa dan mengusir kutukan itu. Setelah berjuang melalui proses yang melelahkan, akhirnya dia merasa beban yang mengerikan menghilang dari dirinya. Namun, bekas luka yang ditinggalkan oleh kutukan itu tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Dia tahu bahwa dia akan membawa pengalaman itu sepanjang hidupnya. Dia telah belajar dengan cara yang pahit tentang kekuatan gelap yang tersembunyi dalam dunia ini dan betapa pentingnya berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak dikenal. Menggunakan pengalamannya yang mengerikan sebagai pelajaran, dia memutuskan untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya ramen itu. Dia menulis artikel, berbicara di acara radio, dan berbagi kisahnya di media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang kutukan yang bersembunyi di balik kenikmatan makanan yang tampaknya biasa. Hingga saat ini, cerita The Cursed Bowl of Ramen masih menjadi peringatan yang menyeramkan bagi siapapun yang mencoba memasuki restoran tersebut atau merasakan ketertarikan terhadap ramen misterius.
Teror itu terus menghantuinya, tetapi dia menemukan kedamaian dalam upayanya untuk melindungi orang lain dari nasib yang sama. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu makan. Terkadang, kelezatan yang menggiurkan bisa menjadi pintu masuk ke dunia gelap yang tak terduga. Waspadalah terhadap kutukan yang mungkin tersembunyi dalam setiap suapan yang kamu ambil.